Parlemen Uni Eropa, gempar, Prabowo skakmat Uni Eropa, RI tolak tunduk pada Uni Eropa. Sepertinya kebijakan Prabowo akan ditentang oleh Uni Eropa, yang memang sejak era Jokowi saat ini, UE menggugat Indonesia di WTO, dan tentu saja jika hilirisasi tetap dilanjutkan, maka Prabowo sudah siap melawan Uni Eropa di WTO, dan ini harus kita dukung. Kebijakan Indonesia khususnya hilirisasi nikel kerap menjadi musuh untuk luar negeri. Terdapat beberapa kebijakan asing yang mengganjal nikel Indonesia. Misalnya, Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, oleh Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel mentah, ORE, ke luar negeri. Kemudian, nikel Indonesia tidak masuk ke dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi, atau Inflation Reduction Act, IRA, oleh Amerika Serikat, AS. Di mana, nikel dari Indonesia dianggap tidak hijau lantaran berhubungan dengan China, atau kebanyakan hasil nikel Indonesia berasal dari smelter yang dibangun perusahaan China. Kemudian, Dana Moneter Internasional, IMF, yang sebelumnya meminta Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi nikel tersebut, sebenarnya IMF teman baik saya, what happened? Indonesia negara bagus, Indonesia ekonomi bagus, jadi tidak benar itu saya juga berteman dengan Presiden World Bank, ungkap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam Mindialog CNBC Indonesia. Sementara itu, untuk gugatan di WTO oleh Uni Eropa, Luhut menegaskan bahwa Indonesia akan terus melawan, karena Indonesia harus survive, dengan sumber daya yang ada di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya, Uni Eropa meminta kepada Indonesia untuk tidak melarang produk nikel ketiga, atau stainless steel untuk dispor. Seperti Eropa WTO, kita lawan, we have to fight, tandas Luhut. Perihal IRA, kita harus ofensif juga, kita ini bukan negara yang bisa kau atur, kita punya pendirian harus survive, terang Menko Marves Luhut dalam Mindialog CNBC Indonesia. Ini terbilang berani, Indonesia terus melawan tanpa lelah, Indonesia benar-benar menunjukkan tekad tinggi, untuk kemajuan hilirisasi di dalam negeri, tak heran keuntungan dalam negeri pun terus meningkat, yang harapannya, bisa menambah pula, kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Akan ditentang oleh Uni Eropa, yang memang sejak era Jokowi saat ini, UE menggugat Indonesia di WTO, dan tentu saja jika hilirisasi tetap dilanjutkan, maka Prabowo sudah siap melawan Uni Eropa di WTO, dan ini harus kita dukung. Kebijakan Indonesia khususnya hilirisasi nikel kerap menjadi musuh untuk luar negeri. Terdapat beberapa kebijakan asing yang mengganjal nikel Indonesia. Misalnya, Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, oleh Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel mentah, ORE, ke luar negeri. Kemudian, nikel Indonesia tidak masuk ke dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi, atau Inflation Reduction Act, IRA, oleh Amerika Serikat, AS. Di mana, nikel dari Indonesia dianggap tidak hijau lantaran berhubungan dengan China, atau kebanyakan hasil nikel Indonesia berasal dari smelter yang dibangun perusahaan China. Kemudian, Dana Moneter Internasional, IMF, yang sebelumnya meminta Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi nikel tersebut, sebenarnya IMF teman baik saya, what happened? Indonesia negara bagus, Indonesia ekonomi bagus, jadi tidak benar itu saya juga berteman dengan Presiden World Bank, ungkap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam Mindialog CNBC Indonesia. Sementara itu, untuk gugatan di WTO oleh Uni Eropa, Luhut menegaskan bahwa Indonesia akan terus melawan, karena Indonesia harus survive, dengan sumber daya yang ada di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya, Uni Eropa meminta kepada Indonesia untuk tidak melarang produk nikel ketiga, atau stainless steel untuk dispor. Seperti Eropa WTO, kita lawan, we have to fight, tandas Luhut. Perihal IRA, kita harus ofensif juga, kita ini bukan negara yang bisa kau atur, kita punya pendirian harus survive, terang Menko Marves Luhut dalam Mindialog CNBC Indonesia. Ini terbilang berani, Indonesia terus melawan tanpa lelah, Indonesia benar-benar menunjukkan tekad tinggi, untuk kemajuan hilirisasi di dalam negeri, tak heran keuntungan dalam negeri pun terus meningkat, yang harapannya, bisa menambah pula, kesejahteraan untuk rakyat Indonesia.